Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian informasi tentang pembuatan HAP ID atau HAP ID. Itu surat referral yang bisa teman-teman gunakan untuk medical check up, ya, untuk visa ke Australia. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih insight buat video-video aku, yang udah like, subscribe, dan komen video aku. Terima kasih banyak, kalian make my day. Jadi aku lebih semangat lagi buat ngonten ya, dan mudah-mudahan konten-kontenku bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga selamat buat teman-teman yang kemarin dapat SDUWHV, keren banget. Dan alhamdulillah Pak Wisnu juga kemarin dapat. Last minute, kuotanya udah mau habis tuh. Aku udah hampir nangis ya, udah hopeless. Dan alhamdulillah Allah ngasih kesempatan buat Mas Wisnu di last minute sebelum SDUWHV-nya ditutup kemarin ya yang. Oke, dan banyak teman-teman juga yang nanyain gimana cara bikin HAP ID. So lihat video ini sampai habis ya. Dan aku buat sampel video ini untuk teman-teman yang belum pernah bikin HAP ID sebelumnya atau belum pernah apply visa ke Australia sebelumnya ya. Untuk contohnya ini, jadi penjelasan pembuatan HAP ID kali ini adalah yang benar-benar baru bikin IMEI account. Sekalian nanti ada tutorial untuk bikin IMEI account-nya. Terus setelah itu langsung bikin HAP ID-nya. Gitu ya. Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang kurang jelas dari teman-teman, bisa langsung komen aja di bawah ya. Karena masing-masing orang itu biasanya punya preferensi berbeda kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak sama yang di example nanti, teman-teman boleh tanya. Oke, enjoy. Oke, yang pertama kita masuk dulu di imei.gov.au ya, jangan sampai salah. Terus lanjut kita bikin IMEI account dulu. Habis itu create IMEI account. Habis itu masukkan email kalian. Terus klik send verification code. Habis itu oke, lihat email kalian. Terus masukkan kode yang dikirimkan ke email kalian. Ada 6 angka dan langsung di next aja. Masukkan individual untuk type online service yang kamu inginkan. Habis itu klik family name. Terus kalau kalian bingung mana family name kalian, mana given name kalian, kayak saat ini nih aku bingung karena nama temenku itu ada 4 kata ya. Jadi aku bingung nih, given name-nya yang mana, terus family name-nya yang mana. Terus aku tanyain ChatGPT aja deh. Oke, wait, let's see gimana penamaan visa untuk 4 kata. Oke, I got it. And then langsung kita masukkan detail user.
Terus aku saranin buat temen-temen waktu pengisian data itu pakai caps lock ya, untuk meminimalisir kesalahan. Jadi kalau pakai caps lock tuh lebih aman aja sih kalau menurutku. Aku lebih suka mengisi form apapun itu semuanya di caps lock, kecuali email ya. Kalau email itu kan menyesuaikan emailnya aja. Tapi kalau yang lain aku lebih suka menggunakan huruf besar semua. Oke, and then lanjut kita bikin password ya. Habis new user details langsung ke password. Di situ kita disuruh bikin password baru dan juga retype password baru. Terus habis itu ada 3 question. Yang ini sifatnya secret ya. Jadi kalian aja yang tahu dan juga orang-orang yang kalian percaya, untuk keamanan account IMEI kalian. Jangan lupa untuk tetap diingat ya, password kalian jangan sampai lupa. Karena autentikasi keamanan IMEI account ini cukup rapat menurutku ya. Jadi bikin password itu harus ada 14 karakter, terus ada special karakter, dan ada caps lock juga. Apa sih kalau huruf kecil ya, harus ada huruf besar, huruf kapital, dan juga huruf kecil gitu. Harus ada angka. Saranku sih disamain aja sama password akun-akun kalian yang lain ya, karena agak PR kalau misalkan kita lupa password. Oke, and then diisi. Di sini banyak pilihan pertanyaan, silakan dipilih aja. Kayak di mana tempat favorit kamu untuk berlibur gitu, misalkan. Terus favorit animal, terus favorit author. Oke, and then jangan lupa dicentang, and then next. Karena aku males pakai aplikasi autentikasi, aku lebih suka pakai email. Jadi multifactor authentication-nya kita arahkan ke email aja. Terus habis itu di next aja. Sukses, IMEI account berhasil dibuat dan udah langsung otomatis masuk. Untuk pembuatan HAPID, kita ke new application, habis itu kita ke health, and then my health declaration. Oke, langsung dicentang aja. Di sini kita ada 9 lembar yang harus diisi. Terus ini visa subclassnya pakai yang working holiday 462, and then habis itu karena ini aplikan belum pernah mengajukan visa lain, jadi klik aja. Oke, and then masukin lagi biodata lagi. Oke, tinggal masukin aja family name, given name, sex, date of birth, passport, terus negara dikeluarkan paspor, terus
kewarganegaraan passport holder, terus habis itu tanggal dikeluarkan paspor, dan tanggal expired paspor, and then tempat dikeluarkannya paspor, semua dimasukin ya. Terus apakah kamu punya national identity lain, klik aja yes, terus di add, ditambahkan KTP kalian ya. Family name, given name, and then nomor KTP kalian. Terus tempat dikeluarkannya KTP Indonesia, terus tanggal dikeluarkannya kapan. Terus karena kita KTP-nya berlakunya selamanya, jadi yang date of expiry ini dikosongin aja. Terus langsung klik confirm. Oke. And then lanjut lagi. Place of birth, jadi di mana kalian dilahirkan, di kabupaten. Terus habis itu provinsinya di mana, terus habis itu country Indonesia, terus habis itu relationship status, married, de facto, banyak pilihannya. Terus other names spelling, oke. Lanjut ke kontak details, masukin aja sesuai KTP dan sesuai paspor, sama kontak telepon numbers bebas aja mau, kalau bisa sih yang masih aktif ya. Tapi kalau nggak ada nomor yang aktif, masukin aja nomor WhatsApp, is okay, nggak ada masalah. Yang penting emailnya bener, karena nanti kalau ada apa-apa akan diinfokan lewat email aja. Kalau ada semua kontak numbernya bisa diisi semua, tapi kalau misalkan ada salah satu aja ya diisi salah satu aja, karena di situ nggak ada yang berbintang, jadi nggak wajib diisi. Tapi kalau ada yang belakangnya berbintang merah itu baru wajib diisi. Terus postal address disamain aja biar gampang. Terus nggak ada, di sendirian aja, jadi jawab no. Terus karena belum pernah ke Australia, jawab aja no. Terus up to 12 month stay-nya. Nah kalau yang ini semuanya dijawab no. Ya, yang di halaman 8 semuanya di balet aja yang no. Iya, no semua, diklik yang no, and then next. Tapi kalau kalian mau baca nggak apa-apa, silahkan baca aja dulu. Terus kalau yang halaman 9 yang yes semua ya, next aja. Oke. Di halaman ini kalian bisa ngecek ulang ya. Silakan dicek dengan teliti, jangan sampai ada yang salah
huruf atau angka, karena salah satu huruf atau salah satu angka aja itu udah berpengaruh nanti ke verifikasinya. Jadi jangan sampai ada yang salah. KTP, paspor, semua harus sinkron. Nggak usah buru-buru, di bagian ini kalian pelan-pelan aja, terus diulangi berkali-kali juga nggak apa-apa. Pokoknya pastikan semuanya betul ya, datanya sesuai dengan yang ada di paspor atau yang ada di KTP. Jangan sampai ada yang salah satu angka atau satu huruf pun. Terus halaman 8 jangan lupa no semua, dan halaman 9 yes semua. Kalau udah yakin langsung submit application. Terus habis itu diklik health assessment di action itu, terus organize health examination. Habis itu diklik, terus keluar medical kayak gini. Terus kita isi history of inform of, itu diisi no semua ya. Jadi ada 14 pertanyaan, silakan diisi no semua. Terus habis itu diklik open client declaration. Terus habis itu akan ada pop up yang muncul. Kalau kalian mau baca silakan dibaca. Silakan diklik yang paling bawah yang I confirm bla 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 bla, and then klik OK. After that submit, klik submit. Oke, dan Hub ID kalian udah keluar. Terus yang di additional question itu dijawab yes, boleh juga no, terserah kalian. Kalau dijawab yes, nanti semua informasi akan dikasih dari imigrasi ke email kalian gitu ya. And then kontak channel itu ada bintang merah, artinya harus diisi. Terus ada pop up lagi, nanti diisi email kalian. Karena ini akan jadi primary kontak kalian. Kalau ada apa-apa akan dikirimkan dari imigrasi ke primary email kalian yang kalian tulis di pop up ini. And then confirm email address. Terus baletnya itu akan otomatis ngeklik yes. Kita nggak bisa ngeklik no, jadi udah otomatis, biarin aja kayak gitu. And then komennya nggak usah diisi, langsung aja ke save. Kalau kalian mau ngisi komen juga bisa, tapi I don't know, I don't have idea buat ngisi itu. And then udah ke bawah, lalu save and print referral letter. And then boom. Habis itu kalian tinggal download aja. And then ini bisa dipakai untuk mendaftar medical check up di rumah sakit yang udah dipilih sama Kedubes Australia. Untuk daftar rumah sakit yang bisa dipakai untuk MCU visa ke Australia, WHV ini,
nanti akan aku catat di description ya, beserta dengan kontaknya gitu. Jadi biasanya kalian harus ngantri dulu, terus ngasih HAP ID ini sama paspor sama KTP. Thanks for watching and see you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau konten ini bermanfaat buat kalian.